Hai teman-teman, hari ini bertanggal 26 Agustus 2024 ya. Ini pohon ini kemarin sekitar 10 hari kita kasih pupuk kandang. Jadi di bawahnya situ kita kasih pupuk kandang. Tujuannya biar apa? Biar untuk pembuahan berikutnya udah terisi nutrisi. Dan ini per hari ini kita lakukan penyemprotan daun ya teman-teman. Jadi ini kita kasih pupuk generatif tapi melalui proses semprot. Jadi biar dari daunnya juga dia makan. Nah ini kita pakai pupuknya ini Profit Maxi ya. Jadi kemarin teman-teman sempat bertanya gimana untuk pemupukannya biar murah tidak menggunakan MKP. Itu bisa ya teman-teman. Jadi kita untuk pembuahannya nggak menggunakan MKP nanti ini. Untuk pembuahannya kita kasih kocor nanti. Untuk organiknya pakai POC dari rendaman daun bambu ya. Ini baru proses penyemprotan dulu ini. Nah teman-teman kemarin sempat bertanya juga ya, bingung ya untuk pemupukannya itu sebetulnya yang bagus pakai apa. Jadi sebetulnya gini teman-teman, untuk pohon itu sebetulnya untuk masa vegetatif atau pertumbuhan itu kan yang terpenting adalah unsur N atau nitrogen ya. Dan untuk masa generatif itu adalah yang terpenting unsur fosfat dan kalium atau P dan K. Jadi gampang sekali teman-teman sebetulnya. Jadi ketika teman-teman punya pupuk lain yang kira-kira ada kandungannya fosfat dan kalium, itu berarti bisa dipakai untuk pupuk pembuahan ya teman-teman. Jadi tidak harus memakai MKP. Memang untuk MKP itu untuk pupuk pembuahan memang untuk kandungan P dan K-nya karena memang paling tinggi ya. Jadi memang paling tinggi dan paling simpel karena dia bisa disemprot atau dikocor. Tapi untuk skala kebun mungkin yang luasnya besar, lama-lama kalau kita menggunakan pupuk MKP tentu saja harganya juga agak tinggi. Jadi kita harus mengakali dengan pupuk yang lain. Dan yang pasti ini untuk penyemprotannya ini karena kita semprot jadi irit ya teman-teman. Oh ya, untuk dosisnya itu per tabung itu kita pakai sekitar 2-4 sendok per tabung. Jadi kita semprotkan di daun ini. Jadi nanti stomata daun ini dia akan terbuka. Untuk penyemprotannya ini kita lakukan jam 8 pagi ya. Jadi jam 8 pagi antara jam 7 sampai jam 9 itu biasanya stomata daun terbuka dan dia siap menerima asupan nutrisi yang kita berikan. Misalnya kita semprot gini, dia pasti akan dimakan. Ini jadi teman-teman semua tanamannya kita semprot ya. Ini nanti sebelum kita pruning kita habiskan daunnya jadi biar terisi nutrisi dulu. Jadi memang untuk semprot ini tergolong pemupukan yang paling murah ya, karena kita hanya membutuhkan mungkin satu tabung itu nilainya juga kecil ya, karena melakukan proses semprot paling untuk kebun seluas ini hanya membutuhkan sekitar 4 tabung, mungkin hanya sekitar 4 tabung. Jadi masih tergolong murah untuk pemupukannya. Dan teman-teman yang mau menyemprot itu pastikan daunnya itu sehat ya. Sehat itu daunnya hijau seperti ini, otomatis stomatanya dia membuka. Kalau daunnya udah kering atau udah terserang jamur atau hama, dia tidak makan. Jadi pastikan kalau teman-teman melakukan proses penyemprotan untuk pupuk pembuahan itu daunnya hijau dan sehat, itu yang terpenting. Nah teman-teman yang bingung dengan pupuk pengganti selain MKP, nanti tetap di channel ini ya. Nanti sekitar 2 atau 3 hari ke depan, mungkin sekitar 2 hari ke depan ya, kita akan melakukan pemupukan organik ya. Jadi kita nggak pakai kimia untuk pemupukannya yang dikocor di bawah. Jadi tujuannya saya biar dari bawah dan dari atas ini dia makan. Jadi kita kasih nutrisi dari atas dan bawah. Nanti untuk pemupukannya kita buat pupuk organik yang sangat murah ya teman-teman. Pupuk organik yang sangat murah, kita pakainya cuma dari daun bambu dan dari buah pisang. Jadi buahnya ya. Jadi daun bambu teman-teman kandungan fosfat dan kalium organiknya itu sangat tinggi dan itu bisa menjadi pengganti MKP. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir
nanti memang di pupuk di kebun ini kita akan tidak memakai MKP lagi ya. Untuk proses pembuahannya kita akan coba pakai organiknya. Jadi memang di sini memang kita melakukan SOP. Jadi memang untuk kebun anggur itu memang belum ada SOP yang benar-benar memang bisa diterapkan di kebun tropis seperti di Indonesia ya. Jadi kita di sini masih banyak belajar juga. Dan dari belajar itu kita akan mencoba sharing untuk teman-teman. Jadi kita menemukan pupuk yang bagus, yang murah seperti apa, biar nanti untuk skala kebun anggur yang besar itu kosnya untuk pupuk jadi murah ya. Jadi nanti kita akan melakukan pemupukan menggunakan MKP organik. Jadi kita kemarin di sini juga menggunakan pupuk organik sabut kelapa ya. Jadi sebelumnya menggunakan sabut kelapa, dan mungkin ada pro kontra antara sabut kelapa itu ketika dipakai apakah mengandung unsur tanin yang mengganggu pertumbuhan atau tidak. Jadi kita untuk kedepannya kita coba menggunakan jenis organik yang lain. Jadi kita menggunakan daun bambu yang kita rendam, kita kasih molase dan M4 ditambah pisang. Jadi memang kalau dari literatur itu kandungannya fosfat dan kalium dari daun bambu itu tinggi ya. Dan untuk per hari ini saya juga udah mengelabkan, jadi saya labkan di laboratorium UGM untuk kandungannya seperti apa. Nanti kita update. Jadi saya akan update ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tetap di channel ini nanti pas pemupukan kita akan update, jadi bisa untuk belajar bersama. Jadi nggak perlu khawatir, kita di sini sharing-sharing ilmu aja biar bisa untuk sarana belajar bersama. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya belum mengikuti untuk perkembangan kita di channel ini yang setelah panen ya, ini kemarin setelah panen kita kasih pupuk kandang, kita kasih pupuk SP26, lalu kita siram air jenuh ya di sini. Dan per hari ini sekitar 10 hari dari kita pemakaian pupuk kandang itu ya. Jadi seperti ini kita buka. Jadi teman-teman yang kemarin belum mengikuti, nah ini ada pupuk kandangnya di bawah. Tujuannya biar media ini sehat ya, biar media sehat. Terus nanti untuk kedepannya kita menggunakan pupuk organik yang kita siram di sela-sela tanaman ini. Jadi kita akan mencoba untuk tidak memakai MKP biar lebih irit ya. Memang yang paling praktis atau paling simpel itu pakai MKP. Tapi untuk skala kebun kita akan mencoba untuk meracik sendiri dari pupuk organiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita akan siram nanti sekitar 2 hari ke depan. Jadi tetap di channel ini. Sekitar 2 hari ke depan kita akan siram menggunakan pupuk organiknya. Tujuannya biar yang pasti biar irit lah, biar irit, dan karena organik biar tetap media di bawah ini tetap sehat. Jadi pohon ini kita harapkan berumur sampai puluhan tahun ya, berumur sampai puluhan tahun dan berbuah terus menerus. Nah teman-teman yang bingung untuk pruningnya gimana ya, nanti untuk pruningnya gimana seperti ini, nanti kita akan pruning pangkas agak panjang ya teman-teman. Jadi kemarin sempat tumbuh seperti ini. Biasanya teman-teman melakukan pondasi pruning atau gimana itu kadang kita rugi di waktu. Jadi kita nanti pangkasnya akan panjang, mungkin akan sedikit agak acak-acakan mungkin ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa buah banyak. Setelah itu baru kita lakukan pondasi pruning untuk pruning yang kedepannya lagi. Jadi untuk pruning ini kedepannya besok itu kita melakukan proses panjang dan akan kita perbaiki lagi rantingnya untuk pruning kedepannya lagi seperti itu. Jadi untuk pruningnya mungkin ini sekitar 2 atau 3 minggu lagi ya, biar ini pohonnya terisi nutrisi dulu, istirahat, makan. Jadi nanti setelah makan dia berbunga lagi dan berbuah lagi, baru kita perbaiki ranting-rantingnya untuk kedepannya. Jadi biar kita dapat buah lagi untuk pruning berikutnya dan pruning berikutnya.
Nah seperti dulu ya teman-teman. Jadi untuk pemukanya ini saya bilang tergolong irit ya, karena kita semprot dan nanti organik. Untuk hasilnya nanti kita update di channel ini pastinya. Jadi kita juga berusaha tapi mencoba untuk melakukan yang terbaik tapi dengan biaya yang murah. Nanti kita akan update terus ya teman-teman. Jadi ini kita baru semprot-semprot. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan bikin konten yang lain untuk pemupukannya. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.